그죠? 자, 오늘부터 여러분에게 좀 Mulai hari ini saya akan memberikan pengajaran tentang materi penginjilan. Starting today, I give you lecture concerning the evangelism material. Pengajaran yang pertama yaitu 현장전도를 위한 tentang penginjilan di ladang. 1번이 So today is the first lecture about field evangelism. 이걸 먼저 Saya memberikan pengajaran dengan tema ini. 교재를 내용으로 제가 여러분 전달하겠습니다. I will just relay the Saya contents menyampaikan that are in the dari material. materi. 오늘 그 첫 번째 시간인데 Hari ini pelajaran pertama judulnya Today is yaitu lesson 1. Allah telah memanggil kita sekarang. 이게 Inilah judulnya, Allah telah memanggil kita sekarang atau saat ini. 성경은 출애굽기 3장 Bible verse Ayatnya di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. 1 to 8. 한번 읽어봐야 됩니다. So let's read Mari Bible kita verses baca together. bersama-sama ayat ini. 8절까지 한번 읽어봅니다. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, dan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Inilah sejak Allah telah memanggil Musa. Allah telah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa ke tanah Kanaan. Allah telah memanggil Musa. 하나님은 지금도 Bahkan sampai saat ini Allah memanggil kita juga. 여러분이 이 일과에서 Dari pelajaran yang pertama ini kita harus mengkonfirmasi bahwa Allah telah memanggil kita saat ini. 그냥 Kita tidak secara acak melakukan penginjilan dan memberitakan Injil. 여러분 막 전도 부흥식을 하고 막 전도 Ini bukanlah untuk membangun pembangunan gereja, kita memberitakan Injil ke sana kemari, bukan seperti itu. 제일 먼저 여러분 하기 Pertama, yaitu kita harus terkonfirmasi bahwa Allah telah memanggil kita. 여러분이 Melalui pelajaran yang pertama ini tentang Allah telah memanggil kita, kita harus benar-benar mengkonfirmasi apakah benar Allah telah memanggil saya. 자 Pada saat itu Allah memanggil Musa
saat Musa berusia So Moses 80 was able to tahun. confirm at the age of 80 that God called to him. 그러면 여러분 Sebenarnya usia itu tidak terlalu penting ketika Allah memanggil manusia. Karena pada saat itu juga Allah telah memanggil Musa pada saat usia 80 Does tahun. not really matter when God calls people because Moses was called at the age of 80. 모세가 그걸 Ketika Musa tidak mengerti tentang fakta ini, dia tidak mengerti kenapa tidak ada sesuatu pun terjadi pada dia. He didn't know why the things were not taking place for him. 그렇잖아요. 자기 열심히 해봤는데 Dia melakukannya dengan sangat rajin, dengan sangat baik, dengan kemampuan atau kekuatannya sendiri. He did Karena things itu ia independent of mengalami God, kegagalan his own strength, dan tidak ada but he sesuatu failed. pun terjadi That's why kepada nothing was Musa. taking place for him. Even he Karena fled itu to the ia Midian, di Midian desert, and hanya he was menjadi as a seorang servant hamba. there. 모세가 이 질문을 계속한 겁니다. 양을 치면 Saat Musa menggembalakan kambing domba, Then ia Moses sampailah kept ke on asking gunung this Allah, question, even he was tetapi ia tending the belum flocks. mengetahui fakta ini. 그걸 이게 확인된 거예요. Tetapi pada suatu hari saat Musa menyadari, ia melihat di semak duri itu menyala tetapi tidak In dimakan today's passage, we api. can see Moses saw the fire on the bush, but the bush did not burn up. 그렇게 신기하잖아요. Ini sangat aneh bagi Musa. Ketika semak duri itu menyala tetapi semak duri itu tidak terbakar, karena itu ia memastikan kembali penglihatannya. 거기서 하나님의 소리가 But here, Tetapi dari there, sana he heard the terdengar voice of suara Allah. 뭐라 합니까 하나님이 Apa yang Allah katakan 떨기나무 가운데서 di ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. From within the bush, Moses, Moses, and Moses said, "Here I am." 그래 하나님 뭐랄까 Dalam ayat yang kelima dikatakan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. So take off your Karena sandals. itu tanggalkanlah kasutmu. 신발은 신분 Kasut di sini menggambarkan tentang status kita. 너희는 신발 Untuk seorang hamba, mereka tidak mempunyai kasut. 신발 벗어 Dan Allah telah berfirman kepada Musa untuk tanggalkan kasut kakimu. 나는 네 조상의 하나님이다. Lagi Allah berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 내가 하나님을 Setelah mendengar suara Allah, Musa menjadi takut. 얼굴을 하나님 볼 수 없어. Ia takut memandang Allah. 그때 하나님이 Dan Tuhan kembali berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 그래 이제 내가 내려가서 그들을 애굽에 손에 Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir 인도에서 저 dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 하나님 이제 네가 Kemudian Allah berfirman kepada Musa, jadi sekarang pergilah. Dan di ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dan di ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sejak peristiwa ini, Allah telah menggunakan Musa. Seperti yang kita ketahui bahwa Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir pada saat itu sekitar 600.000 bangsa Israel.
전도자가 제일 먼저 확인해야 될 거. Di dalam penginjilan ada satu yang terpenting, yaitu kita harus mengkonfirmasi bahwa Allah telah memanggil saya. 여러분 누구나 이걸 Semua orang harus menemukan ini, bahwa Allah telah memanggil saya. 서로를 보면 이렇게 됐습니다. Di dalam pelajaran ini, di introduksinya atau pendahuluannya, dikatakan lebih dari 100 negara misionaris tidak dapat masuk ke negara tersebut. Banyak suku-suku yang tidak dapat mendengarkan Injil ini. Jumlah penduduk di dunia ini terus bertambah, tetapi bahkan di Korea Selatan sendiri pun petani atau nelayan banyak juga yang tidak mendengarkan Injil ini. Dan yang paling aneh yaitu walaupun di dalam kota-kota besar banyak gereja, tetapi juga banyak orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Injil. Walaupun mereka pernah mendengarkan Injil, tetapi mereka tidak mengerti dengan benar. Akhirnya mereka hanya terus-terusan hanya bertanya-tanya. Bagaimanapun juga kita lebih tertarik dengan hal-hal lain daripada penginjilan. Bagaimana menurut kalian? Dan bagaimana keadaan di negara kalian? Saya pernah pergi ke beberapa negara. Saya sudah bisa memastikan di sana banyak STT dan gereja-gereja, tetapi tidak ada Injil. Saya pikir kita mengetahui ini dengan baik. Sebagian dari mereka saat pertama kali mendengarkan Injil, mereka mengatakan, "Oh, ini kali pertama saya mendengarkan Injil seperti ini." Artinya tidak ada Injil di negara kita. Bahkan pengajar-pengajar atau dosen STT pun mengungkapkan hal yang sama. Saat seperti inilah Allah telah memanggil kita. Kita harus mengetahui fakta ini terlebih dahulu. Kalau kita hanya sekedar mendengarkan Injil ini kurang berarti. Di negara kita, dengan situasi negara kita, dimanapun kita berada, Allah telah memanggil kita. Kita harus mengetahui fakta ini. Nah, inilah kehendak Allah. Allah terlebih dahulu memanggil kita, kemudian kita memulihkan Injil ini dimanapun kita berada, dan menyampaikan Injil ini kepada orang-orang di negara kita. Kita harus mengerti ini, apa yang menjadi rencana mutlak Allah. Banyak sekali rencana Allah, tetapi apa yang menjadi rencana mutlak Allah? Yaitu di dalam Matius 24 ayat 14. Di hari akhir Tuhan berfirman, akan banyak bencana yang datang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di Wahyu 14 ayat 6 dikatakan, Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Apa yang menjadi rencana mutlak Allah? Yaitu agar semua orang mendengarkan Injil. Masalahnya di sana tidak ada Injil. Jika di sana tidak ada Injil, bagaimana mereka bisa mendengarkan Injil? Ketika saya melihat ini, saya menyadari bahwa Injil dipulihkan itu adalah menjadi rencana mutlak Allah. Hanya dengan mulut mereka mengatakan Injil, tetapi itu bukanlah Injil. Bahkan mereka tidak mengerti Injil itu. Dengan cara seperti inilah Injil akan menghilang. Dengan situasi seperti inilah gereja-gereja dan STT di sana
STT, pendeta-pendeta, tapi kehilangan Injil. 그래서 지금 전 Karena itu, di seluruh dunia ini mereka menghadapi bencana. 복음을 먹은 지향 Injil menjadi satu-satunya solusi untuk menghentikan bencana, tetapi masalahnya Injil itu telah hilang. Hanya dengan kita mengerti ini, kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Di Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di Markus 16 ayat 15 sampai 20, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ini adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus pada saat setelah kebangkitannya. Kita harus menyadari kenapa Allah telah memanggil saya. Apa itu penginjilan? 전도는 그리스도가 주신 최고의 명령. Penginjilan adalah mandat agung dari Kristus. Ini bukanlah mandat atau perintah biasa, tetapi ini adalah mandat agung atau mandat besar. Ini bukanlah menjadi sebuah beban, melainkan menjadi berkat. Banyak orang salah paham tentang penginjilan. Banyak mereka menganggap penginjilan seperti sebuah beban, atau penginjilan itu adalah hal yang sulit, atau melakukan penginjilan adalah sebuah beban. Sebagian orang mengetahui penginjilan adalah untuk mengembangkan gereja. Kalau kita lihat dari program gereja, mereka hanya berfokus tentang kebangunan gereja. Karena itu, ketika Injil itu hilang, mereka menjadi salah paham tentang penginjilan. Karena itu, penginjilan bukanlah suatu hal yang sukar dilakukan. Ini terhubung dengan otoritas surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah yang mempunyai otoritas di surga dan di bumi yang mengatakan ini, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk memastikannya, Allah telah menyiapkan murid-murid. Allah telah menyiapkan murid-murid di setiap ladang. Karena itu kita harus pergi dan menjadikan mereka. Dan Allah berfirman, aku akan menyertai engkau dengan otoritas di surga dan di bumi. Penginjilan adalah amanat agung yang diberikan oleh Kristus. Dan Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Penginjilan bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita tidak lakukan. Ketika Injil diberitakan ke seluruh bangsa, itulah menjadi rencana mutlak Allah. Ketika Injil diberitakan ke seluruh bangsa, itulah penginjilan. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Allah mengutus anaknya tunggal, aku mengutus kamu. Kita menjadi orang-orang yang menerima panggilan seperti ini. Kita harus menyadari fakta ini terlebih dahulu, kemudian kita pergi memberitakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Injil, di bagian akhir, Yesus selalu memberitakan untuk pergi dan melakukan penginjilan. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Paulus yang mengetahui ini. Inilah yang menjadi pengakuan Paulus, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Pertama-tama, bagi para penginjil harus memastikan ini terlebih dahulu. Tetapi bagi sebagian penginjil, penginjilan itu seperti sebuah beban. Penginjilan adalah berkat umum, karena segala sesuatunya tersembunyi di dalam penginjilan. Kalau kita benar-benar melakukan penginjilan, maka segala berkat tersedia di dalam penginjilan. Karena itu, penginjilan adalah amanat agung dari Allah. Kita harus mencari ini terlebih dahulu. Selama 1 minggu ini, kita harus mencari ini. Kita harus mempunyai forum dengan ini. Yang pertama, sebenarnya apa yang menjadi mandat surgawi saya? Mandat surgawi adalah amanat agung dari Allah. Allah benar-benar ingin memerintahkan saya untuk melakukan penginjilan. Kita harus mempertanyakan ini. Kata-kata terakhir Yesus kepada murid-muridnya, ini harus menjadi mandat buat saya juga. Pada sebagian orang, mereka melakukan penginjilan, tetapi di tengah-tengah mereka berhenti tanpa alasan. Penginjilan harus seperti ini. Karena itu kita harus mencari mandat surgawi Allah terlebih dahulu. Bagi mereka yang telah menerima mandat surgawi dari Allah, jadi penginjilan itu bukanlah sesuatu yang menjadi beban. Dari mandat surgawi inilah kita akan menemukan panggilan kita. Kemudian kita akan menyadari segala kemampuan kita, pekerjaan kita, atau segala sesuatu yang kita lakukan terhubung dengan penginjilan. Kemampuan yang kita punyai atau di mana tempat kita tinggali itu sudah terhubung dengan penginjilan. Allah memanggil seorang nelayan dan menjadikan ia menjadi penjala manusia. Bukan hanya sekedar nelayan, tetapi akan menjadi seorang penjala manusia. Dari
mandat surgawi inilah kita akan memulai penginjilan. Panggilan adalah kita menerima panggilan dari Allah terlebih dahulu kan sebelum kita melakukan penginjilan. Karena itu bagi sebagian orang walaupun ia menerima panggilan dari Allah, mereka tidak mengerti ini. Karena itu di tengah-tengah jalan mereka akan berhenti tanpa alasan dan melakukan hal lain. Tetapi bagi mereka yang mengerti tentang mandat surgawi atau panggilan Allah ini, walaupun mereka berpindah tempat, mereka akan mewariskan murid-murid untuk mengkontinuasi melakukan. Ketika kita mengkonfirmasi ini, segalanya akan berubah. Bagi orang-orang yang kita temui, kita akan menyadari untuk penginjilanlah Allah telah membimbing saya untuk bertemu dengan orang-orang. Kita akan mengetahui seperti ini. Kemudian kita akan mengetahui misi kita. Musa melakukan penginjilan bermula dari mandat surgawi, panggilan dan misi. Kenapa? Kenapa penginjilan adalah menjadi amanat agung dari Allah? Realita dari manusia yaitu kehilangan arah. Kelihatannya mereka hidup dengan sangat baik, tetapi sebenarnya mereka sedang kehilangan arah. Karena secara rohani mereka adalah yatim piatu. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi mereka tidak mengetahui ini sehingga mereka dikuasai oleh setan. Karena itu secara rohani mereka menjadi yatim piatu. Di Matius 9 ayat 36 dikatakan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Domba yang tanpa gembalanya mereka sedang tersesat. Bagi domba yang tidak ada gembalanya, mereka sedang tersesat. Mereka tidak mengerti jalan atau arah karena tidak ada gembala yang menuntun mereka. Seperti itu juga orang-orang tidak percaya. Mereka bagaikan domba tanpa gembala. Dan secara rohani mereka berbeban berat. Kita tidak bisa melihat rohani mereka secara langsung. Karena itu kita melihat mungkin mereka hidup dengan baik. Di Matius 11 ayat 28 apa yang Yesus katakan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena secara rohani mereka membawa beban yang berat. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Banyak orang di sana dikuasai iblis. Mereka terganggu secara rohani. Mereka tertekan secara rohani. Karena itu tak terlihat oleh mata kita. Bagi sebagian orang mereka mengabaikan fakta ini karena ini adalah fakta rohani. Tetapi Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil kepada semua bangsa dan suku. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kenapa Yesus memanggil murid-muridnya dan membawa mereka selama 3 tahun?
Untuk memastikannya, di akhir pelayanan Yesus, Ia memberikan mandat kepada murid-muridnya. 그게 제자들 부르신 Itu alasannya Yesus memanggil murid-murid. 그러니까 여러분이 Karena itu, kita sebagai penginjil harus mengerti. 전부 영적으로 노예. Nomor 3, secara rohani, mereka menjadi budak. Yesus mengatakan kepada orang-orang tidak percaya bahwa iblislah yang menjadi bapamu di Yohanes 8 ayat 44. Di Efesus 2 ayat 2, karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan di dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 그래서 전부 다 Mereka secara rohani mereka yatim piatu, dan secara rohani mereka berbeban berat, dan secara rohani mereka menjadi budak. Karena itu mereka tidak mengerti siapa yang harus dilayani. Karena itu mereka sangat tersesat. 이 땅에 경배받을 분은 하나님밖에 없어요. Jadi hanya Allah yang menjadi objek penyembahan. Hanya Allah sendiri yang menjadi objek penyembahan yang sejati. Karena tidak mengetahui bagaimana cara bertemu dengan Allah, mereka menyembah berhala dan tersesat. Setan yang tak terlihat mata kita, dia mempunyai tujuan, yaitu jangan menyembah Allah. 온갖 육신적으로 Karena itu ia memberikan kepuasan pada diri kita sehingga kita tidak menyembah Allah. Ia mengganti objek untuk disembah. Bahkan Yesus dicoba iblis, kalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segalanya. 이래가지고 불신자들이 출애굽기 Karena itu kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 4-5, mereka membuat patung, kemudian patung itu disembah. 가보세요. 불신자들 전부 Kalau kita lihat mereka membuat sesuatu untuk disembah. 우리가 이 Kalau kita lihat kondisi ladang kita akan menyadari kenapa Allah memanggil saya. 그래서 전부 다 수고하고 Karena itu mereka mengalami berbeban berat dan menderita. 자, 여러분이 Seperti inilah kita harus menyadari, karena ini Allah telah memanggil kita. 지금도 하나님은 Bahkan sampai saat ini, siapa yang Allah panggil? 여러분 Sampai saat ini, Allah telah memanggil kita. 가서 Roma pasal 10 ayat 13-15. 뭐라고? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 근데 Kalau kita tidak mempercayainya, bagaimana kita bisa memanggilnya? 안 믿어요 부릅니까? Bagaimana kita bisa berseru kepada seseorang yang kita tidak kenali? Kenapa tidak bisa percaya? Karena itu sesuatu yang tidak bisa untuk dipercaya. 왜 못 들어요? Karena mereka tidak pernah mendengar, bagaimana mereka bisa mempercayai. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada seseorang yang memberitakan? Kenapa tidak ada orang memberitakan? Karena tidak ada yang mengutus. 좋은 소식을 전하는 자를 따라 Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 여러분이 Karena itu kita harus mengerti betapa penghargaannya seorang penginjil itu. 하나님을 볼 때는 가치 Di mata Allah tidak ada sesuatu yang berharga. Walaupun Allah melihat pahlawan dunia ini, tetapi itu tidak dipakai. 지금도 전도해 Sampai saat ini Allah masih mencari untuk dijadikan penginjil. Sampai saat ini Allah tetap mencari objek yang untuk dijadikan penginjil, untuk melakukan penginjilan.
Karena iman timbul karena pendengaran, karena itu mereka harus mendengar terlebih dahulu. Karena itu betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di zaman ini, kenapa Allah memanggil saya? Selama 1 minggu ini, renungkanlah ini dengan baik-baik. Ini tidak peduli penginjilan itu terjadi atau tidak, tetapi yang terpenting di sini, Allah telah memanggil saya. Di Markus 3:13-15, dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Allah menghendaki kita, karena itu Allah mencari kita. Kenapa Allah memanggil kita? Untuk bersama dengan Dia dan untuk diutus memberitakan Injil dan untuk mendapatkan otoritas mengusir setan. Kita telah terpanggil oleh Allah. Kita harus sadari ini harus terjadi. Apakah Allah benar-benar memanggil saya? Saya tidak berkata kalau Anda harus mendengar suara yang berasal dari Tuhan. Kita harus melihat sesuatu di ladang. Saya pergi ke Indonesia, saya tidak melihat orang yang mengerti Injil. Kalau saya tidak pergi ke sana, saya tidak bisa mengatakan ini. Tetapi karena saya telah pergi ke sana, saya bisa mengatakan itu. Jika Injil benar-benar hilang di ladang, karena itu mereka tidak mengerti Injil. Pada saat itu saya menyadari kenapa Allah memanggil saya, karena saya orang yang mengalami penderitaan secara rohani untuk memberitakan Injil di mana tidak ada Injil di sana. Kemudian Allah berfirman, aku telah menyiapkan segala sesuatunya, karena itu kau harus pergi. Karena itu saya mengucap syukur karena Allah bersama dengan saya. Karena itu kita harus menikmati bersama dengan Allah. Itu adalah penting. Allah telah memberikan jawaban terlebih dahulu. Allah telah memberikan menikmati Injil terlebih dahulu. Kemudian apa itu penginjilan? Yaitu kesaksian untuk yang lain. 100% mereka orang tidak percaya dikuasai iblis. Karena itu Yesus berkata, aku memberikan kuasa untukmu untuk mengusir setan. Inilah penginjilan itu. Saya akan melanjutkan pengajaran ini. Hari ini yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, saat ini atau sekarang ini, Allah telah memanggil saya untuk menyelamatkan negara saya. Allah telah memanggil saya. Apa yang orang katakan karena saya memberitakan Injil? Apakah saya seorang yang sesat? Mereka tidak mengerti Injil. Walaupun saya memberitakan ini kepada mereka, mereka menganggap saya sesat. Dan sebagian orang mendengarkan ini, mereka menjadi goyah imannya dan kemudian mereka pergi. Ini bukan fakta sesungguhnya. Ketika kita mendengar ini, kita menjadi bahagia. Kita harus mengkonfirmasi fakta ini terlebih dahulu, bahwa Allah telah memanggil saya. Hanya dengan kita mengkonfirmasi ini, kita tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Ini adalah suatu keberuntungan. Allah memanggil saya untuk memberitakan Injil. Karena itu Allah telah memberikan Injil ini kepada saya terlebih dahulu.
Kemudian kita berpikir bagaimana kita membawa penginjilan ini kepada orang-orang. Itulah penginjilan. Karena itu banyak orang yang salah paham tentang penginjilan yang sebenarnya. Mereka mencoba melakukan penginjilan berdasarkan program gereja, atau untuk kebangunan gereja mereka melakukan penginjilan. Karena itu kita melihat program gereja banyak mengarah kepada humanisme. Tetapi kita harus melakukan penginjilan secara alkitabiah. Melakukan penginjilan yang dilakukan jemaat gereja mula-mula, kita harus melakukan juga seperti itu. Ketika kita mengerti penginjilan ini dan menikmatinya, dan yang kita pikirkan sekarang ini, bagaimana saya bisa melakukan penginjilan secara alkitabiah? Saya akan memberikan pengajaran ini satu demi satu. Karena itu selama 1 minggu ini, ketika kita tetap berkontinuasi melakukan workshop, dan yang harus kita pikirkan bagaimana penginjilan secara alkitabiah berdasarkan Alkitab, dan bagaimana saya bisa melakukan penginjilan seperti itu. Bermeditasi dengan ayat-ayat ini dan kita akan mencapai pengertian atau penyadaran, oh benar, Allah telah memanggil saya. Pada saat itu, ketika kita melihat ladang atau melihat negara kita, kita akan melihatnya secara berbeda. Kemudian kita akan memiliki alasan kenapa kita berada di tempat itu. Yang saya dengar, di Indonesia sebanyak 12.000 pulau yang berpenghuni. Kalau satu orang mewakili satu pulau sebagai penginjil, setidaknya ada 12.000 orang yang harus kita jadikan sebagai penginjil. Saya harus melatih 12.000 orang ini, kemudian mengutusnya kembali. Tetapi bagaimana? Kemudian ada yang muncul di pikiran saya, oh karena itu saya harus mendirikan sekolah STT dan bisa benar-benar melatih murid-murid dan mengutusnya ke ladang. Karena itu Allah mengizinkan saya untuk mendirikan STT di Indonesia dan bisa memulai sekolah ini dengan 30 murid. Tetapi kalau memulainya dengan 30 orang, sedangkan perlu 12.000 murid, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? If we just train 30 students first, then but Indonesia there are 12,000 islands, then kalau bisa melakukan penginjilan penuh di seluruh pulau-pulau Indonesia, mungkin membutuhkan waktu 400 tahun. Ternyata ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Mungkin Allah mengizinkan untuk membangun cabang-cabang sekolah di setiap pulau. Bahkan untuk seseorang mendengarkan Injil ini, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya. Dan Allah telah menyiapkan seorang penginjil yang akan melakukan penginjilan. Allah telah menyiapkan orang yang akan menerima keselamatan itu dan menyiapkan seseorang sebagai penginjil yang akan melakukan penginjilan. Allah berkata kepada Ananias, Allah telah memanggil Ananias, pergilah ke jalan-jalan
go to the straight street. Karena seseorang bernama Saul sedang berdoa di The sana. person named Saul is praying there. Allah telah menyiapkan Ananias dan Allah juga telah menyiapkan Saul yang akan God's interest menerima in I pemberitaan was Injil. focused on Ananias, and then Dan the Paul Roh will- Allah he would receive this datang gospel. kepada Filipus. 빌리믹이 주의 성령이 빌리믹이 돼. And also the spirit of the Lord is said to Philip, 저 가사로 내려가. go down to Pergilah ke Gaza. 거기요. Ada sida-sida Ethiopia yang dari Yerusalem sedang berjalan kembali ke Ethiopia. 주의 사자가 빌리믹이 이래 돼. Dan Roh Allah turun atas Filipus. Yeah, look at this. Where is God's interest? Lihatlah ini, apa yang menarik perhatian Allah. 이 복음과 Allah selalu memperhatikan siapa yang akan menerima penginjilan ini dan siapa yang akan memberitakan Injil itu. 하나님 모든 시간표는 전부 Segala jadwal waktu Allah selalu terhubung dengan penginjilan. 여러분이 이 속에 Karena itu, kita berada di dalam fakta ini bersama fakta ini adalah suatu berkat. 지구가 돌아가는 모든 시간표가 Jadwal waktu yang di seluruh dunia ini akan terhubung dengan penginjilan. Untuk selama 1 minggu ini, saya ingin mengetahui bahwa Allah benar-benar memanggil kita. 그걸 확인하는 Kita harus memastikan ini. Dan dari sini segala hal akan berubah dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur telah memanggil kami di zaman ini. Kami mengucap syukur telah memanggil kami sebagai penginjil untuk memberitakan Injil ini ke seluruh bangsa yang menghadapi bencana. Engkau telah memberikan Injil ini kepada kami terlebih dahulu dan mengizinkan kami untuk menyampaikan Injil ini kepada yang lain. Ini bukan karena kami telah memilihnya, tetapi karena Engkau telah memilih kami dan melakukan pekerjaan-Mu melalui kami. Selama 1 minggu ini, biarlah kami mengkonfirmasi dan menikmati fakta ini, supaya kami bisa memulai menjadi penginjil yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.